Betul Pak Mustafa, perkenalkan saya menyambung 3 poin. Yang pertama, dari pembicaraan Cak Muzamil kita bersama-sama menemukan gini, bedanya proses bagaimana pemimpin dipilih, entah presiden, entah raja, entah perdana menteri, entah siapapun di zaman pramodern dengan di zaman modern adalah, kalau dulu pemimpin dipilih berdasarkan pertimbangan kualitatif. Terserah kualitatif ini menyangkut Allah apa tidak, kualitatif itu menyangkut wahyu apa tidak, tapi pokoknya dia kualitatif. Jadi tidak tergantung berapa orang yang memilih, bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 6 orang. Begitu kita modern, kita memakai demokrasi, dan demokrasi ini satu-satunya pilihan adalah kuantitatif. Jadi seorang presiden menjadi presiden karena perolehan angka terbanyak, kan gitu ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang benar yang mana ini? Setahu kita modernitas itu sangat menekankan kualitas ya. Kita mengenal kata kualitas, mutu itu di dunia modern, dulu tidak. Tapi justru ketika kita berurusan sangat serius dengan kepemimpinan suatu negara, kita memilih yang paling rendah, yaitu pertimbangan kuantitatif. Itu ya, ini kita catat aja. Ya, tapi kedua-duanya ada kalau orang modern ada kelemahannya. Kalau orang modern melihat pemilihan model Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi, atau model Rasulullah tadi, itu dia melihat, loh, kalau pemilihannya boleh 1-2 orang yang memilih, misalnya kalau NU pakai ahwa, pakai ahlul hal wal aqd ya, itu kan bisa dimanipulir, nanti bisa pura-pura orang 9 bisa disogok, nyogoknya nggak banyak, kan gitu kan, artinya bisa menjadi peluang manipulasi. Tuh, maka dipilihlah sistem kuantitatif, pokoknya jumlah orang, jumlah angka. Nah, teman-teman sekalian, kita harus berpikir keras terus-menerus untuk sampai menemukan titik yang paling adil dari dilema yang berlangsung antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang kalau kritik terhadap yang kualitatif, kalau yang milih itu nanti bisa Abu Bakar milih Umar dok, 1 orang dok, apapun alasannya, kan nanti bisa dia kolusi, dia cenderung nepotis, memilih saudaranya sendiri, kan gitu. Pertanyaan baliknya adalah, kalau kuantitatif sekarang dimanipulasi apa tidak? Sekarang ini manipulatif apa tidak? Justru wilayah manipulasinya jauh lebih luas daripada yang kalau kualitatif. Kalau kualitatif, kalau mau kita bunuh orang yang memanipulasi yang cuma 1-2 orang. Tapi kalau sekarang kita mau bunuh semua rakyat, karena rakyat memilih berdasarkan 100.000, ada yang partai memilih calonnya berdasarkan tawar-menawar, wani piro, sak piturute. Jadi demokrasi ini punya efek yang sama. Kalau kita ngomong suudzon, prasangka buruk, punya efek yang sama, manipulasi, nepotisme, eksploitasi dan seterusnya. Tetapi untuk mengatasinya lebih mudah zaman dulu. Kalau dulu raja jelek tinggal kita berontaknya 1 orang dan paling 100-200 orang. Kalau sekarang kita memberontaknya kan ruwet, melalui sistem, melalui rapat, melalui hak angket, melalui segala macam, ruwet banget. Jadi sangat merepotkan, padahal dengan cacat yang lebih besar. Kalau kita hitung ya, cacatnya dulu cacat juga, tapi solusinya agak lebih simpel. Kalau sekarang cacatnya lebih besar dan solusinya lebih sukar. Nah, ini catatan pertama mengenai kuantitatif. Kita akan meneruskan yang begini apa tidak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi kita matangkan dulu pemikiran kita. Nah, salah satu poin untuk mematangkan itu begini, yaitu poin kedua. Di dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam, setahu saya bukan hanya tidak ada anjuran untuk menjadi pemimpin, bahkan ada larangan dari Rasulullah, jangan mencari atau meminta kekuasaan. Wala tas'alul imarah. La tas'alil imarah. La tas'alil imarah. Jangan meminta kekuasaan. Ya. Orang Jawa juga sudah tahu bahwa itu saru, kan gitu kan. Itu saru. Yang ada di Quran itu fokusnya tidak pemimpin. Fokusnya itu, kalau pemimpin itu the whole, semua orang adalah pemimpin.
kan sangat demokratis secara ilmu. Kullukum ra'in, setiap engkau adalah pemimpin. Sebenarnya kalau ngomong kualitatif ini lebih menyeluruh, karena setiap orang adalah pemimpin. Maka ketika dia memilih pemimpin, dia sudah memimpin dirinya untuk mampu menentukan pemimpin. Dengan dasar kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, maka umat Islam, maka Al-Quran memfokuskan anjurannya tidak kepada kesibukan untuk mencari pemimpin. Tidak ada. Yang ada adalah perjuangan untuk belajar agar bisa memilih pemimpin. Betul enggak? Jadi masalahnya di Indonesia ini bukan siapa pemimpinnya. Masalahnya seperti yang Pak Muzamil yang bilang, loh, rakyatnya sudah bisa milih apa belum? Sudah punya ilmu atau belum? Sudah punya informasi atau belum? Sudah punya kualitas atau belum untuk milih pemimpin? Wong kowe milih panganan ora iso kok, salah kok. Itu. Halale ora tidak dinomorsatukan kok, apalagi memilih presiden. Gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tolong kita sebisa-bisa buka-buka Quran, hadis atau apapun, Anda perhatikan bahwa sarannya itu adalah pada rakyatnya, tidak pada pimpinannya. Supaya rakyat itu belajar pemimpin kudu siddiq, fatona, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Dan Rasulullah tidak pernah dididik atau ingin menjadi dirinya itu punya 4 sifat. Dia dengan sendirinya, karena dia memimpin dirinya, maka dia punya 4 sifat itu. Tidak karena berangkat dari 4 sifat itu terus menjadi al-amin, enggak. Karena dia bukan karena dia ingin jadi al-amin terus melakukan 4 itu, enggak. Karena dia memang otomatis melakukan 4 itu, maka dia al-amin. Maka Rasulullah tidak butuh Al-Quran aslinya. Jadi kalau Anda kesulitan baca Al-Quran, apalagi ada 18 syarat tadi ya untuk jadi ulama, gue ya pecah ndasmu tuh gue 18. Saya di tulisan saya menyebut 15 syarat untuk melakukan tafsir Al-Quran. Di 15 syaratnya aku ini si jiwe growa kan gitu. Aku apa meneh kan gitu. Aku ras sekolah jelas, aku spekulasi, sehingga saya tidak pernah mengatakan yang saya omongkan benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, nomor 1 yang kita impikan bukan siapa yang akan jadi pemimpin. Yang nomor 1 Anda harus perjuangkan adalah, menurut kamu pemimpin itu bagaimana, itu yang kamu pelajari. Nomor 1. Jadi jangan memikirkan siapa nyalon presiden dan seterusnya. Apalagi pilkada ini kita sudah tahu hasilnya, semua sudah kita tahu. Karena di Ma'iyah kita tidak berpikir siapa yang menang. Di Ma'iyah kita berpikir apa yang menang. Kan begitu. Coba Anda lihat perdebatan Cagup Jakarta kemarin, semuanya kan materialisme. Semua urusannya kan materi. Semua urusannya pembangunan keduniaan. Itu kalau dipotret lagi, itu semuanya kapitalisme global. Semua itu proyek, semua itu pokoknya urusan keduniaan yang kita sembah-sembah, tapi kita sendiri mengeluh tiap hari dan tidak beres tiap hari. Jadi yang menang pasti materialisme. Tinggal kadarnya saja. Ada yang memang dipasang oleh 9 lelaki di kota Jakarta, surat apa itu Pak? Al-An'am. Ya. Ada yang mencoba mempertahankan jangan sampai ke Anam, 9 naga itu. Ada memang dipasang oleh 9 naga untuk menjadi pemimpin. Ada yang tidak dipasang, tapi dia juga tidak akan bisa mengelakkan. Tidak mungkin gubernur Jakarta bisa mengelak dari kapitalisme global. Jadi mungkin kadarnya aja yang berbeda, tapi pasti yang menang adalah materialisme, pasti yang menang adalah hedonisme, pasti yang menang adalah keduniaan, pasti yang menang adalah kebendaan. Yang diperdebatkan juga hanya kebendaan. Jadi kita tidak perlu tahu siapa gubernurnya, karena pasti yang dia lakukan adalah materialisme. Itu kalau kita ngomong ekstrim di Ma'iyah, sekedar untuk pengetahuan. Nah, poin yang kedua tadi adalah fokus untuk supaya rakyatnya belajar memahami kriteria pemimpin itu bagaimana, bukan
bukan menganjurkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan tidak usah memimpikan siapa mencalonkan diri, karena yang datang ke Pak Muzamil ini sangat banyak, ke saya juga sangat banyak. Dan saya kan tidak pernah keri ya. Orang tahu tadi aku didik-didik kayak ngono iku ora keri gitu. Artinya saya itu sama sekali tidak ada, ya enggak anu lah, enggak nafsu Pak, enggak nafsu. Jadi nanti kalau saya menjadi pemimpin pada suatu hari, caranya untuk tahu saya jadi pemimpin atau tidak itu tanya Mbak Novia. Mbak, ketika Cak Nun tadi jadi, itu Cak Nun sorak-sorak, lonjak-lonjak, apa badannya gemetaran? Kalau badannya gemetaran, zamiluni ya, berarti saya pemimpin yang baik, kan begitu kan? Itu nanti checkingnya seperti itu. Dan sekarang tidak usah menunggu besok-besok, sekarang pun aku sudah gemetaran nih. Waduh, ini didapuk tenan modar iki ngono. Woi, koyo ngene iki aku taine ukae semene iki aku kudu nimpali iki piye ceritane iki. Ya toh? Bosok koyo ngene iki aku kudu melakukan detoksifikasi nasional iki piye carane. Nah, maka kita sampai ke poin yang ketiga, teman-teman sekalian. Apa sebabnya demokrasi harus diselenggarakan? Apa sebabnya Indonesia ini tidak ada jalan keluar kalau kita membayangkan mekanismenya adalah demokrasi? Karena orang yang gagal di Jakarta besok nyalon Jawa Timur kok. Harap gimana? Jadi mau kualitas apa yang kita andalkan? Ya, kalau demokrasi, wong terdakwah masih boleh jadi gubernur kok. Aturan yang sudah jelas pasalnya itu masih dibilang multi tafsir kok. Nanti ada 10 tafsir dari pasal yang sama, 10 ini melahirkan 100 tafsir lagi. Akhirnya orang sudah hukum ngono. Nek sakarepe dhewe-dhewe kan gitu. Jadi dunia tafsir ini memang payah kan gitu. Karena tidak ada temannya, yaitu tadabbur. Kalau tadabbur itu kan pertimbangannya adalah kemaslahatan, bukan kebenaran gitu. Dan benar itu bisa, saya melihat ini benar bahwa ini adalah lingkaran yang berwarna putih, di tengahnya ada warna pink. Karena saya lihat dari atas, ini benar. Tapi bagi Mas Helmi lain, ini ada semacam cangkir yang warnanya warna-warni, ada gambar kembang dan seterusnya. Saya tidak melihat ada kembang, wong saya lihatnya dari atas. Jadi kalau kebenaran itu relatif, tapi kalau kemaslahatan pasti. Kebaikan lebih pasti daripada kebenaran. Di atas itu nanti ada kearifan, kemuliaan, kebijaksanaan. Di atasnya lagi ada kemesraan. Nah, kemesraan ini ora penting bener ora penting, ora bener. Irunge rasa diukur, ya toh cangkeme ombo apa ciut. Aku njur kelingan ning asrama putri daerah Seturan kono, ana tukang sapu ngobrol karo bocah-bocah sing kos kuwi. Terus bapak itu ngene, Mbak, niku nek wong lanang niku sing didelok niku lambene wong wedok lho. Kok sing didelok lambene? Ah biasane lambe nisor dhuwur niku padha. Terus cah wedok do teko kabeh cah asrama njur, kabeh iki ora percaya, mosok sih ngono kae. Diciut-ciutke lambene. Mosok sih ngono kae. Dagelane cah kos iki jan. Yesus. Jadi nek gue yang jangan ke nek bojo nek boleh yang mus mulai nyut-nyut ke lambene iki dicurigai gue ya. Mosok sih. Mas ayo aku golek pecel Mas. Sorry ya iki wis ora penak ya saru ngomong ngene iki. Ning Mak Ian ra apa-apa kemesraan ya Mas ya. Kemesraan. Oke. Nah yang ketiga poinnya adalah teman sekalian, kalau kita pakai mekanisme demokrasi, saya tidak bisa bayangkan menyelesaikan Indonesia karena ruwet sekali prosesnya dan sangat panjang dan sangat relatif. Bayangin ngurusin nasibnya Antasari saja ya, itu ruwetnya tidak karu-karuan. Dulu dia banding-banding, ditolak terus. Kemudian sekarang kan sudah jelas masalahnya. Dia berani mengatakan bahwa mantan presiden ini dulu yang mendalangi, kan gitu. Itu kan secara hukum sudah sangat kuat. Kalau dia tidak benar tinggal dilaporkan, dia dihukum pasti, karena dia memberi pernyataan palsu, kesaksian palsu, kan begitu. Tapi terjadi nggak ini nanti?
Kan sama-sama seolah-olah saling tawar-menawar untuk memaafkan dan memupus saja itu. Jadi di Indonesia ini yang pasti pun tidak pasti. Yang paling pasti adalah ketidakpastian. Kan begitu. Jadi semua aturan menjadi tidak teratur, sehingga sedemikian rupa yang teratur hanyalah satu, yaitu ketidakteraturan. Kan begitu. Ya, Pak Mus ya. Puisi itu nanti ada puisi ketidakteraturan yang sangat teratur, kemudian dan keteraturan yang sangat tidak teratur. Kira-kira ngono ya puisi ini. Oke.